pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Label teroris dan aksi KKB yang kian mengerikan. Dilansir dari merdeka.com, penetapan label teroris terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB Papua tak membuat aksi teror menyusut. Sebelum ditetapkan teroris, intensitas kekerasan yang dilakukan KKB memang sudah meningkat. Mereka merusak fasilitas masyarakat hingga membunuh warga sipil, aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi bahkan menjadi korban aksi KKB. Pemerintah pun menetapkan KKB sebagai teroris pada akhir April lalu. Menpolhukam Mahfud MD mengatakan, dasar penetapan KKB teroris ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Disebutkan bahwa teroris adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan dan mengorganisasikan terorisme. Sementara terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi politik dan keamanan. Berdasarkan definisi yang dicantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala organisasinya dan orang-orang yang terafiliasi dengan adanya tindakan teroris, kata Mahfud MD. Atas dasar penetapan itu, Mahfud MD meminta TNI Polri dan aparat keamanan lainnya untuk menindak tegas KKB Papua. Terlebih, tindakan penyelesaian permasalahan pemerintah di tanah Papua adalah dengan kesejahteraan rakyat, bukan soal isu kemerdekaan. Usai pelebalan teroris, KKB masih terus melakukan aksi bersama gerakan dan individu yang terafiliasi dengan kelompok tersebut. Aksi kelompok ini cenderung semakin bengis. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, Paulus Waterpauw, menyatakan tindakan kekerasan dan aksi teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di tanah Papua sudah mengerikan sehingga pemerintah melabeli sebagai teroris. Perbuatan itu sudah sangat mengerikan, kata Paulus di Jakarta, Senin. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan KKB tidak hanya tertuju kepada aparat keamanan, tetapi juga menyasar warga sipil, tenaga kesehatan, pendidik hingga pembakaran atau perusakan sejumlah fasilitas umum. Bahkan, Paulus mengatakan saat terakhir kali ke Yakuhimo mengetahui seorang pekerja yang sedang membawa betako dipanah oleh KKB. Setelah jatuh, korban kemudian dihabisi menggunakan kapak. Setelah menghabisi korban, mayatnya dibuang ke kali. Perbuatan mereka itu sangat mengerikan, ujarnya. Perlu diingat, lanjut mantan Kapolda Papua dan Papua Barat tersebut, KKB hanya kelompok kecil, bukan mewakili masyarakat Papua. Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak, terutama masyarakat Papua, agar tidak terbawa perasaan dengan pelebelan teroris kepada KKB karena ditujukan khusus kepada kelompok tersebut dan bukan masyarakat Papua secara umum. Demikian juga dengan kelompok lain yang dipantau oleh Polri, sekitar 4 hingga 5 kelompok. Hanya saja prosesnya tidak langsung diumumkan dan diputuskan karena harus lewat pengadilan. Terakhir, saat ini ia meminta masyarakat untuk tetap sabar dengan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.
Beberapa peristiwa kebrutalan KKB yang tercatat ialah pelajar asli Papua kelas 10 SMAN 1 Ilaga Ali Mom meninggal dunia dibunuh yang kelompok kriminal bersenjata KKB Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ali dituduh sebagai mata-mata. Kapolda Papua Irjen Matus Devakri menyampaikan Ali langsung meninggal di tempat usai menerima kekejaman KKB. Seketika korban tewas di TKP, tutur Metus. Berawal dari ponsel milik Ali yang berdering, Kamis 15 April 2021, hanya ada nomor tanpa nama. Pelajar itu tidak curiga dan tetap mengangkat telepon tersebut. Dari ujung telepon, terdengar suara seorang pria belakangan. Diketahui pria itu merupakan salah satu anggota KKB pimpinan Lakaga Telenggen, Komandan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Si penelpon meminta pertolongan. Tanpa basa-basi, Ali mengiyakan. Pemuda tersebut memang biasa melakukan hal tersebut. Dia menerima titipan dari siapapun semata-mata untuk mencari uang tambahan sebagai pelajar asli setempat. Ali yang merupakan warga kampung Ilambet lantas menggember sepeda motornya. Meski dalam sudah tiba, dia diminta membelikan rokok dan pinang dan mengantarkannya ke kampung Uloni, distrik Ilaga. Setibanya di sana, Ali malah dihadang oleh anggota KKB. Dia ditembak 2 kali dan kepalanya jadi sasaran senjata tajam. Tidak ketinggalan, sepeda motornya juga dibakar. Kemudian, KKB melakukan pembakaran terhadap gedung sekolah, puskesmas, serta merusak fasilitas jalan. Kejadian ini terjadi pada Minggu 2/5 malam. Pukul 11.30 WIT telah datang melapor Kepala Distrik Ilaga Utara, Bapak Joni Ela Totogam, bahwa telah terjadi pembakaran yang berawal pada Minggu 2 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 WIT, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal. Untuk fasilitas jalan yang telah dirusak oleh kelompok yang telah ditetapkan sebagai teroris oleh pemerintah, yakni sebagai 3 lokasi, yakni Jalan Kimak, Jalan Tagaloa, dan Jalan Wuloni Pintu Angin. Fasilitas yang dirusak gedung SD Meyubri, 5 ruangan kelas, rumah dinas guru, gedung rumah puskesmas lama yang digunakan masyarakat sebagai kios sementara. Tak hanya fasilitas pendidikan dan kesehatan dirusak KKB, 3 akses jalan di daerah setempat sasaran kelompok ini